Yesus mati di atas kayu salib, kuasa dosa maut itu sudah ditaklukkan. Kuasa dari hukum Taurat pun sudah ditiadakan. Taurat berkuasa atas daging. Rasul Paulus, hukum Taurat seperti itu berkuasa atas daging, tapi kematian Tuhan, kebangkitannya memberi kuasa yang baru kepada kita. Kuasa di dalam Roh Kudus. Itu adalah kuasa yang sangat besar, kuasa dari oknum Allah yang ketiga hadir di tengah-tengah kita, memenuhi kita, menyiapkan kita hari-hari ini menghadapi hari kedatangan Tuhan. Pada kali yang kedua kepada kita diberikan bukan roh ketakutan, kata Selatan Timotius, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan, saudaraku, itu adalah salah satu senjata dari setan untuk menggagalkan, untuk menghancurkan ibadah pelayanan kita. Ketakutan itu menjadi tembok yang tebal bagi semua orang Kristen. Kalau kita hanya hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan, keberadaan kita, kita tidak akan mampu menghadapi roh ketakutan. Kita bukan menghadapi satu lembaga, satu wujud yang bisa dihadapi dengan kekuatan, tapi kita menghadapi roh setan yang menciptakan ketakutan di dalam kita. Tuhan beri kita roh yang lebih besar dari roh ketakutan. Itulah roh Allah yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban, disiplin. Roh Kudus mendisiplinkan hidup kita ini supaya makin hari ibadah kita, pelayanan kita benar-benar sesuai dengan teladan, dengan kehendak Allah. Kita oleh Roh Kudus kita didisiplinkan. Tapi kalau kita tidak mau didisiplinkan, maka nanti roh setan, roh ketakutan itu akan menguasai, akan mempengaruhi. Setiap ibadah pelayanan kita ditandai dengan ketakutan, itu yang akan membuat kita tidak bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah, sekecil apapun yang menjadi kehendak Allah kita tidak akan bisa melakukan. Karena apa? Karena dikuasai, dihantui oleh roh ketakutan. Sekali lagi saya katakan, kematian kebangkitan Yesus memberi kita kuasa yang besar. Itulah kuasa dari Roh Kudus, lebih besar dari kuasa apapun dari yang ada di dalam dunia ini. Itulah kuasa Roh Kudus yang membimbing, yang memimpin kita, mengarahkan, yang mengajar, yang mendidik kita, membawa kita kepada pengertian. Semakin hari kita ada dalam pengertian yang benar, semakin hari kita semakin dibawa kepada pengenalan yang benar, bukan lagi pengenalan menurut kata orang, kata si A, si B, si C, tapi kita dibawa kepada pengenalan hasil hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengenal Dia secara pribadi, karena pengenalan itu diberikan oleh Allah Roh Kudus kepada kita. Itu yang membuat kita tetap kuat, sanggup menghadapi apapun tantangan, rintangan. Itu yang membuat kita akan tetap bersuka di dalam Tuhan. Sekalipun kita dihadapkan kepada situasi yang buruk, keadaan yang buruk, tapi Roh Kudus lebih besar dari situasi yang terburuk apapun yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Kita kembali kepada Yeremia 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita masih bicara tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu sama dengan hidup yang tergembala. Dia tergembala,
bukan oleh kekuatan, oleh kepandaian, oleh kemampuannya, oleh kekayaannya, oleh jabatannya, tapi oleh Allah. Mengandalkan Tuhan. Yesus sebagai gembala yang agung yang memimpin kita, menuntun kita. Saya goyah menuntun kita sampai kita bisa menemukan padang rumput yang hijau, kita menemukan mata air yang tenang. Saya goyah, haleluya, puji Tuhan. Praktek, kemudian kita sudah sampai kepada praktek dari kehidupan yang tergembala. Saya goyah, yang pertama itu adalah dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saya goyah, ayo ditampilkan, ya. Haleluya. Ini semuanya hanya merupakan pengulangan yang berkali-kali sudah. Saya goyah, Tuhan izinkan kita dengar, lebih mampu kita lebih mencerna, menghayati firman yang kita dengarkan. Saya goyah sebentar saja. Saya praktik dari orang yang tergembala, yaitu dia seperti pohon ditanam di tepi air. Yang kedua, dia tidak mengalami, tidak dirasainya, ya, datangnya panas terik. Yang ketiga, daunnya tetap hijau. Yang keempat, dia tidak khawatir menghadapi tahun yang kering. Dan yang kelima, dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itu dari Yeremia 17 ini. Ada 5 kondisi, ada 5 keadaan yang diberikan oleh Allah, oleh gembala kita yang agung kepada setiap kehidupan yang tergembala. Saya goyah, ada 5 kondisi, 5 keadaan. Orang yang tergembala oleh Tuhan lewat firman penggembalaan, kalau saya bahasakan, dia dikondisikan pada keadaan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang yang tergembala oleh Tuhan, dia dikondisikan pada keadaan tidak dirasainya, tidak dialaminya datangnya panas terik. Orang yang tergembala, dia dikondisikan oleh Tuhan, kehidupannya seperti daun yang tetap hijau. Saya goyah, orang yang tergembala oleh Tuhan, dia dikondisikan hidup tidak khawatir. Saya goyah, menghadapi tahun-tahun yang kering, menghadapi masa yang krisis, masa yang buruk, seburuk apapun tadi di bagian permulaan saya katakan. Tapi orang yang tergembala, saudaraku, sekalipun dia dihadapkan kepada keadaan yang terburuk sekalipun, dia tidak pernah khawatir, karena dia hidupnya sangat tergantung, hanya tergantung kepada gembala agung. Hidupnya ada di tangan gembala agung, kata Yohanes 10 ayat 27-28. Kalau kita ada di tangan dia, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kita dari tangannya. Tidak ada satu masalah pun, seburuk apapun, yang bisa menggagalkan, yang bisa meruntuhkan, yang bisa menghancurkan hidup itu. Tidak ada. Dia ada di tangan gembala agung. Nah, yang terakhir, orang yang tergembala oleh Tuhan, dia dikondisikan bagaikan pohon yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Tidak pernah berhenti menghasilkan buah, itu artinya kehidupan itu dibawa sampai kepada menerima bagian dari pohon kehidupan yang kekal. Dia dibawa sampai kepada menerima buah pohon kehidupan. Itu hidup yang tidak pernah berhenti berbuat terus. Ini kondisi yang hanya kita bisa alami, keadaan, pengalaman yang hanya kita bisa alami kalau kita menjadi orang yang
mau tergembala oleh Tuhan, mengandalkan Dia dalam seluruh hidup kita, dalam segenap hal dari kehidupan kita ini. Saat kita dalam keadaan susah, saat kita dalam keadaan senang, saat kita dalam keadaan sehat, kuat, atau saat kita dalam keadaan lemah atau sakit, hanya Dia. Kita fokus, perhatian kita terfokus kepada Dia, Gembala Agung. Sequoia, ketika Dia membawa domba-dombanya keluar, Dia berjalan di muka. Yohanes 10, kita lihat fokus kita, dan Dia akan menjadi kehidupan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Yohanes 10, ya kita lihat ya, kita fokus kepada Dia. Itu hidup yang tergembala mengandalkan Tuhan. Yesus menjadi fokusnya. Ya, haleluya, haleluya. Ayatnya yang ke-3 dan 4. Untuk Dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Dia, jika semua dombanya telah keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia. Domba-domba mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Fokus. Kita tidak kehilangan fokus dari dalam ibadah pelayanan kita apapun. So, begitu kita kehilangan fokus, pusat perhatian kita, maka kita menjadi seperti Petrus. Supaya saat Tuhan mau mengeluarkan dia dari badai, menolong dari tengah-tengah goncangan masalah dan persoalan. Ketika perahu murid-murid dilanda gelombang, Tuhan datang berjalan di atas air. Petrus bilang, kalau engkau itu adalah Tuhan, suruh aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Tuhan bilang, datanglah. Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air. Selama pandangannya, fokus pikirannya tertuju kepada Yesus, saya gelombang yang ada di sekeliling hidupnya tidak menjadi masalah. Tapi secepatnya dia kehilangan fokus. Ketika dia rasanya tiupan angin, Petrus mulai bimbang, dan di saat itu dia mulai tenggelam. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun kesulitan hidup kita, cobaan yang kita alami, selama perhatian kita kepada Dia, karena kita mengandalkan Dia, kita mempercayakan, bukan cuma percaya, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia, dan kita tidak kehilangan fokus kita kepada Dia di tengah situasi yang buruk sekalipun. Maka tidak ada yang bisa menjatuhkan hidup kita, tidak ada yang bisa menggagalkan. Tapi secepatnya perhatian kita, pikiran kita terbagi, terpecah dengan masalah yang ada di sekeliling, saya kira itu adalah awal dari kejatuhan, awal dari kegagalan. Itu permulaan dari kehancuran. Haleluya. Mari kita mengarahkan hidup kita kepada Dia, mengandalkan Dia, dan hidup kita akan dikondisikan oleh Tuhan. Ya, Dia jadikan kita seperti pohon ditanam di tepi air, akarnya merambat sampai ke batang air. Dia kondisikan kita seperti daun yang tetap hijau di tengah-tengah teriknya matahari pencobaan. Daun itu tetap hijau. Kita sudah sampai kepada pengertian praktek dari kehidupan yang tergembala.
yaitu kita sudah sampai kepada pengertian dari atau sampai kepada tanda suatu daun yang tetap hijau. Daun yang tetap hijau, ada beberapa pengertian dari daun tetap hijau. Yang pertama adalah kehidupan yang mengalami pembaharuan. Alami pembaharuan. Dia hijau, daunnya tetap hijau. Kehidupan yang alami pembaharuan. Kolose 3 bilang dia alami pembaharuan yang terus menerus akan diperbaharui sampai kepada dia menerima gambar dan teladan Allah. Dia tidak berhenti pada satu pembaharuan. Kalau kebaktian Petston saya sudah terangkan itu, karena berkaitan. Saat kita berhenti pada satu pembaharuan saja, puas dengan satu pembaharuan, saya haleluya, maka kehidupan itu sangat terancam untuk murtad. Ibrani 6, untuk gugur dari iman, sehingga kehidupan itu akan kembali kepada suasana dari bumi ketika dikutuk oleh Allah. Ya, ketika manusia pertama berhenti, mereka berhenti dari bersekutu dengan Tuhan. Mereka memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan. Sebab manusia tidak lagi mau mentaati kehendak Allah untuk jangan makan, tapi mereka mentaati, menuruti bisikan, suara asing, suara dari setan. Itu sebenarnya suara asing, suara yang mengacaukan. Ketika manusia memilih menuruti suara asing, suara setan, itu artinya manusia memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Ya. Dan kita sudah tahu akibatnya adalah datang kutukan kepada Adam, terkutuklah tanah ini karena engkau. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan. Begitu kita berhenti dari pekerjaan Tuhan, begitu kita terhenti dari jamaah Tuhan, begitu kita terhenti dari pekerjaan pembaharuan Tuhan, Ibrani 6 mengatakan akan nanti tanah itu akan tumbuh semak duri, rumput duri, dan hidup itu posisinya, kondisi hidup itu adalah dia sudah dekat pada kutub yang nanti berakhir dengan pembakaran. Tuhan tidak ada kompromi dengan soal ini. Seorang yang pernah mengecap perkara-perkara surgawi, karunia dunia akan datang, indahnya hidup di dalam roh, mengecap firman yang baik, yang menolong, yang memberkati, yang membaharui, tapi kemudian terhenti. Murtad itu artinya dia tidak setia. Murtad itu tidak setia pada kebenaran. Dia terhenti dari pekerjaan pembaruan. Maka selanjutnya hidup itu seperti saya umpamakan tanah. Hari ini kita kerjakan, kita bisa lihat sehari 2 hari tanah yang bersih. Ketika tidak dikerjakan lagi, muncul benih rumput, muncul tumbuhan-tumbuhan yang lain. Makin lama dibiarkan, makin tumbuhan itu yang tadinya cuma tunas kecil akan berubah, akarnya akan lebih dalam. Karena itu Tuhan mau daun yang tetap hijau di tengah-tengah suasana panas, di tengah kehidupan yang alami pembaruan secara terus-menerus.
sampai nanti kemudian satu waktu dia bisa menerima gambar haliknya, menerima kembali gambar dan teladan Allah, dan itu adalah saat untuk kehidupan itu dilayakkan untuk kembali ke Firdaus. Kolose 3 ayat, kamu sudah menanggalkan manusia lama, dibaharui. Ayat 7, 8, 9. Kolose 3. Haleluya. Ya, kita lihat ini. Kolose 3 ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Iya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Iya, sebelum. Dan telah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama, itu adalah proses seseorang menerima tanda manusia baru. Ya, menanggalkan manusia lama itu adalah proses jalannya seseorang untuk menerima tanda manusia baru dalam hidupnya. Sekoya, haleluya. Jadi manusia lama, kalau kita mau menjadi manusia baru, harus rela manusia lama disingkirkan, ditanggalkan, ditinggalkan. 1 Petrus 2 ayat 2, harus mau jadi seperti bayi yang baru lahir. Sekoya. Selama kita tidak mau menanggalkan manusia lama, maka kita tidak mungkin bisa menerima manusia baru. Sebab manusia baru itu adalah sebuah manusia dengan karakter ilahi, manusia dengan karakter Yesus. Itu manusia baru. Ya, manusia dengan karakter ilahi, karakter sorgawi, karakter seperti Yesus yang berulang kali dia mengatakan, belajar kepadaku, aku lemah lembut, rendah hati, dan seterusnya. Dia ingin kita meneladani dia, jejak yang sudah dia tinggalkan, dia ingin kita ikuti. Sebab di jejak itu kita akan menemukan karakter Yesus. Mengikuti jejak itu artinya kita akan berjalan dengan karakternya Yesus. Tapi kalau kita tidak mau berada di jalan itu, dengan jalan lama, manusia lama kita tidak mungkin dibaharui. Ya, telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Yang terus menerus. Jadi tidak sekali mengalami pembaruan, tidak 2 kali mengalami pembaruan, tapi pembaruan yang secara kontinu, terus menerus kita alami. Bukan sewaktu-waktu, bukan kalau perlu, bukan kalau ada kebutuhan, bukan kalau lagi dalam kesusahan kita mau merendahkan diri, mau jadi baru, bukan kalau lagi dalam pencobaan kita mau sungguh-sungguh. Nah, saya goyah. Tapi dia alami pembaruan dalam situasi apapun, dia tetap alami pembaruan yang terus menerus diperbaharui. Iya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Iya, saya singkatkan saja, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Itu artinya pembaruan ini membawa kita untuk menerima kembali gambar dan teladan Allah yang sudah hilang, lenyap dari manusia karena manusia berbuat dosa, karena manusia memilih untuk berhenti bersekutu dengan Allah, manusia memilih untuk tidak lagi mendengarkan suaranya, tapi memilih mendengarkan suara iblis, memilih melakukan kehendak dari ular. Itulah setan. Manusia kehilangan gambar. Tapi sekarang kita punya jalan untuk kita menjadi manusia baru yang terus menerus. Ya, haleluya. Itu kehidupan yang beruntung. Kita menjadi seperti daun yang tetap hijau, alami pembaruan. Pengertian dari hijau itu artinya baru, beruntung, berhasil. Itu kata hijau. Dia bicara tentang sesuatu yang baru. Hijau itu bicara tentang sesuatu yang menguntungkan. Hijau itu bicara tentang sesuatu yang berhasil. Artinya orang yang mengalami pembaruan di dalam Tuhan itu adalah orang yang berbahagia karena dia beruntung. Tidak semua orang bisa alami pembaruan
Tidak semua. Saya lihat dia menjadi orang yang beruntung di dalam Tuhan. Dia menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Kita jadi orang yang berhasil bukan kalau kita mempunyai ini itu, kita mempunyai segala sesuatu di dalam dunia ini. Bukan. Kita menjadi orang berhasil di dalam Tuhan adalah kalau kita dari tanda manusia lama yang berdosa ini, kita mengalami pembaharuan. Kita jadi baru, dibaharui. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Itu. Tuhan tidak bilang siapa yang ada di dalam Kristus dia akan sukses, dia akan berhasil, dia bisa mencapai ini, dia bisa mencapai itu di dalam dunia. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu hidup yang berhasil di dalam Tuhan. Kepada murid-murid, kepada orang banyak Tuhan bilang, apa gunanya seseorang memiliki seisi-itunya tapi dia kehilangan nyawanya? Nggak ada guna kan? Jadi keberhasilan kita dalam Tuhan, haleluya, kalau kita alami keubahan, kita alami pembaharuan, itu hidup yang menyenangkan. Tuhan melihat sebab ciptaan lamanya sudah rusak kan, dirusak oleh dosa. Manusia dijadikan gambar teladan Allah, itu rusak. Kehilangan wujud, dirusak sehingga tidak bisa dikenali lagi. Sama dengan orang yang sudah meninggal sekian hari, kemudian wajahnya sudah rusak, tidak bisa dikenali. Kalau kejahatan di dunia hari-hari ini, ketika orang itu dibunuh, dibakar supaya tidak dikenali. Ada yang salah dibunuh, wajahnya dihancurkan supaya tidak bisa dikenali. Seperti itu kita. Ketika kita kehilangan gambar teladan Allah, hidup kita begitu rusak. Sekarang menjadi ciptaan baru, dibentuk sesuai dengan gambar teladan Allah. Kita mau dikembalikan pada posisi itu. Saya kira kita mau dikembalikan pada posisi itu. Bukan lagi dijadikan dari tanah liat, tapi dari manusia daging yang dibaharui. Dulunya kita dari tanah liat, tapi rusak. Sekarang hidup kita manusia daging ini, dari tanah manusia daging ini, Tuhan rekonstruksi lagi, bikin baru. Kita menjadi ciptaan baru, bukan dari manusia, bukan dari tanah liat, tapi dari manusia daging yang dirubah menjadi manusia yang rohani. Haleluya. Manusia daging kita dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Kita bangkit dengan hidup baru. Saya kira, haleluya, haleluya. Kita dibentuk lagi. Saya kira ini keuntungan, ini keberhasilan seseorang di dalam Tuhan. Saya kira itu keberhasilan. Keberhasilan kita di dalam Tuhan. Saya kira keberhasilan dari seorang hamba Tuhan dalam pelayanannya bukan kalau dia bisa melayani sana sini setiap hari sana sini dan lain sebagainya, tapi kalau dia sendiri
juga mengalami pembaruan. Kata Rasul Paulus, aku takut. Aku yang sudah melayani di sana sini, tapi aku takut. Jangan-jangan orang mulai diterima, tapi aku ditolak. Karena itu aku melatih diriku, aku menguasai. Nah, itu kan. Karena dia tidak ingin ditolak. Dia ingin mengalami pembaruan di tengah ibadah pelayanannya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kemudian pengertian yang kedua dari daun yang hijau adalah kehidupan yang tetap setia. Nih, kehidupan yang tetap setia dengan tahbisannya, atau yang setia dalam tahbisan, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Yang tahbisan dalam ibadah pelayanan, seperti imam-imam di zaman dulu, di zaman Taurat itu ditahbiskan adalah untuk mengerjakan pekerjaan imamat, beribadah dan melayani Tuhan. Daun tetap hijau, kehidupan yang tetap setia dengan tahbisan atau dalam tahbisan. Kita sudah bahas dua kali Selasa, tapi kita belum selesai. Ya, kehidupan yang tetap setia. Pada dua Selasa yang lalu, dua Selasa lalu, saya memberi contoh. Yesus punya dua kelompok murid, ada 12, ada yang 70. Semua mengikut, melayani, semua diberi kuasa, diberi karunia, diutus. Mereka bekerja dengan kuasa dari Tuhan. Ya, saya pernah melontarkan pertanyaan, apakah mereka selamat ketika diutus? Mereka bekerja dengan kuasa. Mereka melakukan perbuatan ajaib di sana sini. Tuhan bilang, kamu menerima dengan cuma-cuma, kamu juga harus memberi dengan cuma-cuma. Tapi kita lihat dalam Yohanes 6 ada murid-murid yang banyak tinggalkan Tuhan karena tidak tahan dengan ajaran yang keras. Yang 12 murid, terutama yang 11, sahabat Yudas, saya memang sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan bilang lebih berguna kalau orang itu tidak dilahirkan. Yang 11, ketika Yesus ditangkap, rame-rame tinggalkan Tuhan. Murid yang banyak tidak tahan, mengundurkan diri karena tidak tahan dengan pengajaran yang keras. 11 murid yang tersisa, mereka tinggalkan Tuhan, lari tinggalkan Tuhan karena tidak tahan menghadapi aniaya, menghadapi sengsara. Tapi ketika Yesus mati, ya, sampai kepada yang 11 murid itu, antara lain Petrus yang bekerja dengan luar biasa. Tapi di akhir-akhir pelayanan Yesus di bumi, Petrus orang yang menyangkal Tuhan, menolak untuk tidak mengakui. Ini memang menyedihkan. Tapi waktu itu Yesus belum mati. Ketika Yesus ditangkap, dia dibawa keluar Yerusalem. Saya beri gambaran yang lalu. Maka semua dosa, kelemahan manusia, terutama kelemahan dan kekurangan murid-muridnya, dibawa, dipakukan di atas kayu salib. Semua pelanggaran, semua kelemahan, semua kekurangan murid-murid itu diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Petrus yang menyangkal Tuhan, padahal dia satu-satunya dari murid-murid yang menerima pembukaan
secara pribadi dari surga. Ketika Tuhan bertanya menurut kamu, menurut kata orang siapa anak manusia, ada banyak pandangan, ada banyak tafsiran tentang Yesus. Yang lain bilang Elia, yang bilang ini, yang lain bilang begitu. Ada banyak tafsiran. Sampai hari ini Alkitab ini, firman Allah itu, kita bisa temukan ada banyak tafsiran, penafsiran. Memang nanti muncul tafsiran menurut profesor, doktor ini, menurut itu. Ini kan, itu semua menurut kata orang. Tidak apa-apa tentang tafsiran. Tidak apa-apa, asal kemudian tafsiran itu satu waktu akan menerima pembenaran Allah karena sesuai. Tapi kalau tidak sesuai, sia-sia kita belajar, sia-sia orang belajar Alkitab, belajar firman hanya sampai kepada tafsiran. Bukan Tuhan tidak menghargai. Ketika Tuhan dengar, Tuhan tanya, kalau menurut kamu siapa anak manusia? Petrus cepat bereaksi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan juga langsung menjawab, merespon pengakuan Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia memberitahu, tapi Bapa di sorga. Petrus melalui pembukaan rahasia firman. Sayangnya pembukaan itu hanya pengetahuan, hanya menjadi sebuah pengetahuan bagi Petrus. Hati-hati ya, kita hidup dalam pembukaan firman, jangan hanya sampai kepada pengetahuan. Saya hidup dalam pengajaran, saya sudah lama tergembala oleh pengajaran. Tapi hati-hati, jangan hanya pengetahuan. Yang tadi saya bilang, Petrus ketika direspon oleh Tuhan, ada kebanggaan. Yang tadi saya bilang, sayangnya Petrus yang mendapat pembukaan firman hanya sampai kepada sebatas pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang anak Allah, pengetahuan tentang anak manusia. Dia hanya sebatas pengetahuan tentang Mesias. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengetahuan tidak salah, tapi kalau kita hanya berhenti pada pengetahuan, tidak sampai mengalami, tidak sampai menerima kebenaran di dalam hati, nanti hasilnya hanya penyangkalan. Kenapa orang Israel gagal dalam mencapai kebenaran? Kenapa orang Israel gagal hidup dalam kebenaran? Karena mereka selalu mencari kebenaran itu dengan pengetahuan. Saya lihat, haleluya, puji Tuhan. Ya, mereka mencari dengan pengetahuan. Selalu beda dengan bangsa kafir yang tidak. Gimana? Roma 9, kita baca saja. Roma 9. Ya. Ayat 30 mulai. Ini bagian ini diberi tema keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Ya. Ini perikop ini, tema ini diberi tema ayat ini. Suatu bagian ini diberi tema keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Kita baca. Jika demikian, ya. Apa yang hendak kita katakan? Apa yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, mendapat kebenaran, hidup dalam kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Kebenaran karena iman. Mereka menerima kebenaran, menjadi iman dengan tidak mempertentangkan tentang siapa itu Yesus. Yesus itu cuma anak, Yesus tukang kayu, Yesus itu begini, Yesus itu begini. Mereka menerima kebenaran karena iman. Mereka percaya, menerima dalam hati. Ya terus,
bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Hukum itu pengetahuan. Mereka mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Tidaklah sampai kepada hukum itu. Mereka tidak pernah sampai kepada hukum itu. Ya terus? Mengapa tidak? Mengapa tidak? Karena Israel mengajarnya bukan dengan iman, tapi karena perbuatan. Iya. Terus? Mereka tersandung pada batu sandungan. Iya. Mereka tersandung. Kan banyak orang sekarang tersandung dengan pengetahuannya tentang kebenaran. Di dunia ini orang Kristen punya begitu banyak doktrin. Ya, hampir setiap organisasi punya doktrin sendiri-sendiri. Yang banyak kali doktrin itu sudah di luar kebenaran. Hanya tinggal pengetahuan. Hati-hati. Ayat pasal 10. Ayat 1, pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Terus, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka giat melaksanakan ibadah mereka menurut Taurat, menurut tabernakel yang dibangun oleh Musa. Giat. Mereka punya waktu-waktu tetap, harus menyalakan pelita emas, memadamkan, membersihkan dan seterusnya. Punya waktu-waktu yang tertentu. Meja roti yang di atas meja itu harus diganti. Mereka setia, ada jam-jam tertentu harus membakar dupa, jam-jam berdoa. Mereka melakukan semuanya dengan tepat. Semua menurut aturan yang ada. Rasanya tidak ada yang dilanggar. Semua menurut peraturan hukum. Mereka giat. Rasulullah, saudara-saudaraku, mereka itu giat. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Terus, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka ada pengetahuan tentang kebenaran, tahu aturan Taurat itu seperti apa, tahu, tapi mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Terus, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Akhirnya ini membangun kebenaran diri sendiri, doktrin sendiri, aturan sendiri, yang kemudian oleh Tuhan dalam Matius 15 dikatakan percuma mereka beribadah, sebab yang mereka ajarkan adalah perintah dan peraturan manusia. Jadi sia-sia mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka tidak bisa menerima kebenaran Allah. Pengetahuan tentang kebenaran itu ada, tapi mereka tidak bisa menerima kebenaran, tidak sampai kepada kebenaran. Itu Petrus. Kenapa Petrus menolak? Petrus menyangkal Tuhan. Sebelum Petrus ada Yudas. Yudas juga tahu, punya pengetahuan tentang kebenaran. Sampai Yudas pun tahu kemana selalu Tuhan pergi kalau mau berdoa. Jam-jam Yesus berdoa, Yudas tahu. Yudas tidak menerima kebenaran. Petrus juga sama. Tahu tentang kebenaran, ada pengetahuan. Tapi Petrus tidak menerima kebenaran itu dalam hati, karena itu dia menyangkal. Dalam Matius 19 baru Petrus menerima pembukaan firman. Cerita selanjutnya
Tuhan bilang, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku akan menderita di tangan imam kepala itu ahli Taurat. Aku mati dibunuh, hari ketiga aku bangkit. Petrus yang tampil, jangan Tuhan, kiranya dijauhkan Allah hal itu daripada Tuhan, dan lenyaplah iblis. Sebab engkau cuma memikirkan apa yang dipikirkan oleh daging, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Petrus tahu ada pengetahuan tentang kebenaran, tapi Petrus tidak menerima. Menerima kebenaran itu artinya firman menjadi iman. Iman itu artinya menerima. Kita menerima kebenaran Tuhan, itu firman jadi iman. Itu yang kita butuhkan di dunia ini, hari-hari ini. Kalau kita mau melakukan firman, kita melakukan dengan iman. Kalau kita mau datang kepada Allah, kita datang dengan iman. Iman itu proaktif. Iman itu tidak pasif. Iman itu tidak menunggu. Tapi iman itu membutuhkan praktek. Ya, itu iman yang sebenarnya. Iman itu tidak pasif, dia proaktif. Selalu ingin melakukan, selalu ingin berbuat kehendak Tuhan, selalu ingin mentaati kehendak Allah. Bukan kalau nanti disuruh, dia proaktif. Seperti ketika kita percaya bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Allah, kita percaya, walaupun tidak pernah kita lihat. Kita tidak pernah lihat kalau Allah itu menjadikan. Kita tidak pernah mendengar kalau dia berfirman, jadilah terang, jadilah ini, jadilah ini. Tapi kita percaya. Ibrani 11 mengatakan, kita percaya. Itu kebenaran menjadi iman. Itu yang kita perlu, bukan jangan berhenti. Saya tidak jangan saya pikir saya anti dengan, kita perlu pengetahuan. Tapi jangan berhenti pada pengetahuan. 1 Korintus selalu mengatakan pengetahuan. Kalau hanya berhenti pada pengetahuan, pengetahuan itu membuat orang menjadi sombong. Makin pandai, makin tinggi hati. Itu singkatan. Makin pandai, makin dia tinggi hati. Kalau kebenaran itu hanya pengetahuan, ya. Tapi kalau kebenaran itu diterima dalam hati menjadi iman, iman itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang suka melakukan kehendak Allah. Itu artinya kalau kita jadi orang yang suka melakukan kehendak Allah, kita menjadi hamba yang setia dan taat. Dengar itu. Hamba yang tidak mempedulikan keadaan dirinya sendiri. Dia hanya peduli bagaimana melakukan kehendak Allah. Dia hanya peduli bagaimana bisa menyenangkan tuannya. Itu hamba yang benar. Dan itu yang dicari oleh Tuhan. Ya, daun yang tetap hijau, kehidupan yang tetap setia, taat setia dalam tahbisan, ya, dan dipercaya oleh Tuhan. 1 Korintus kita kembali. 1 Korintus, daun tetap hijau, kehidupan yang tetap setia dalam tahbisan atau dengan tahbisannya. Kita baca ulang 1 Korintus ayat 1 dari ayat 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Demikian hendaknya orang melihat kami, memandang kami, ya, sebagai hamba-hamba Kristus. Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Haleluya. Kita harus berdiri pada posisi ini. Ya, kita menjadi hamba Kristus. Kita menjadi hamba Tuhan, itu kehidupan kita orang berdosa yang ditebus. Saya pakai istilah tadi, kita dikondisikan oleh Tuhan.
sebagai hamba-hamba Kristus. Rasul Paulus, seorang penjahat, kesaksiannya sendiri dalam surat Timotius, aku seorang yang ganas, tapi aku mendapat kasih karunia. Sekarang dia bilang demikian hendaknya orang memandang kami. Dia bersama rekan-rekan sepekerjaan sebagai hamba-hamba Kristus yang kepada hamba-hamba itu dipercayakan rahasia Allah. Tadi kita bicara Petrus menerima rahasia yang dibukakan. Ya, cuma saya jelaskan Petrus hanya berhenti pada pengetahuan. Ya, karena itu dia menolak sambil menyangkal hingga menyangkal Tuhan. Untuk sesudah kebangkitan Yesus, Petrus dikembalikan dalam sistem penggembalaan yang benar. Haleluya. Yang kepada yang dipercaya rahasia Allah dua, yang akhirnya dituntut dari pelayanan yang demikian. Ia bukan cuma hamba Tuhan, semua, karena kita semua adalah hamba Kristus, kita semua adalah hamba Tuhan. Kata Roma pasal 6, kita bukan hamba dosa, kita hamba kebenaran, hamba Allah, hamba Tuhan, hamba Kristus. Sama itu. Yang akhirnya dituntut dari pelayan seperti itu ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Mereka harus orang-orang yang bisa dipercaya. Hari yang lalu sudah saya jelaskan, hamba Kristus itu adalah seseorang yang diangkat dan diberi jabatan. Ya, itu yang pengertian dari hamba Kristus. Saya kira, haleluya, hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ya, hamba Kristus itu adalah seseorang yang diangkat. Seseorang yang diangkat, ditakbiskan, ditunjuk untuk suatu tugas yang khusus, untuk suatu tujuan yang tertentu. Itu hamba Kristus. Itu hamba-hamba Tuhan yang melayani. Itu kita semua. Sebab oleh korban Kristus, oleh darahnya dan oleh kasihnya, dia melepaskan kita dari dosa, memberi kita jabatan imamat yang berkerajaan, bukan jabatan dari dunia ini yang sewaktu-waktu bisa digantikan oleh orang lain. Jabatan imamat yang Tuhan percayakan kepada saya, kepada kita semua, itu adalah jabatan yang kekal. Ya, itu jabatan yang kekal. Saya kira bukan suatu jabatan di dunia ini, pengangkatan dari dunia ini. Bukan, yang hanya sementara saja. Jabatan apapun dalam dunia ini, jabatan dalam organisasi gereja, organisasi kemasyarakatan, jabatan dalam pemerintahan, dalam struktur pemerintahan, mulai dari tingkat paling bawah di dusun, dijaga, sampai di yang tertinggi di dalam negara kita, itu hanya jabatan pemberian, pengangkatan dari manusia. Presiden terpilih, seseorang terpilih dalam pemilihan presiden, dia memenangkan suara, dia masih harus diangkat, dia dilantik. Yang melantik dia manusia, ya. Yang melantik kan dia bukan Tuhan. Yang melantik dia manusia. Dan itu sewaktu-waktu bisa hilang. Kita diberikan jabatan imam-imam dan raja-raja, artinya imamat yang berkerajaan. Jabatan imamat itu, imamat berkerajaan itu datangnya dari sorga lewat Yesus yang rela memberikan dirinya menjadi korban,
mengambil alih semua pelanggaran, ketidaktaatan, semua kebobrokan kita, kebusukan kita, kejahatan kita diambil alih oleh Dia, digantikan dengan jabatan dari kerajaan surga. Coba dibaca ulang Wahyu 5 ayat yang banyak kali kita baca, tapi mari kita lihat. Nanti kita akan mendalami soal hamba Kristus yang percaya. Tapi nanti di hari yang lain, karena waktu kita hampir selesai. Saya kira Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6, Wahyu 1. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia saksi yang setia. Dia tidak berlaku tidak jujur. Sebagai saksi yang setia itu, dia saksi yang setia itu dia sudah buktikan sampai kepada rela membayar harganya dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia saksi yang tidak bisa disuap. Dia saksi yang tidak bisa memutarbalikan fakta. Kalau benar ya benar, salah kalau salah. Dia saksi yang setia. Saya kira tadi kita baca 1 Korintus 4 yang akhirnya dituntut dari orang-orang itu, hamba-hamba Kristus, pelayan yang diberi rahasia Allah adalah mereka dapat dipercaya. Kata dapat dipercaya itu ada setia. Yesus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, lebih tinggi dari raja manapun yang ada di bumi ini. Ya, sebut saja raja mana, pemimpin mana, pemimpin tertinggi dari dunia ini. Yesus lebih tinggi, dia berkuasa, dia menguasai seluruh kerajaan yang ada di bumi ini. Terus bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kita dikasih oleh raja tertinggi, raja di atas segala raja. Selalu bayangkan, ya, kita dikasihi, dihormati, dihargai oleh raja tertinggi, raja di atas segala raja. Dia mengasihi kita dan yang dia melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dia bukan melepaskan kita dengan mengirim nota, tolong si A yang dalam penjara. Dulu ada istilah kata belajar, surat sakti. Seorang pejabat bisa menulis kata belajar, surat sakti. Dengan surat itu, tolong kamu bawa sama dia saja. Begitu si penerima masuk, oh ya, saya akan bebaskan, saya akan lepaskan dia. Ya, sekarang bukannya berlaku lagi, masih berlaku tapi secara terselubung. Saya kira karena perang tentang KKN di negara kita setelah reformasi, ada istilah perang terhadap KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi orang nggak berani tampil dengan kata belajar itu, surat sakti. Ya. Kadang-kadang pendeta juga punya surat sakti. Ya. Kalau nggak salah, saudara pendeta Jerry pernah selimpin yang bisa tunjuk kartu jabatan. Ya, bukan SIM. Begitu. Oh, Pak Pendeta ya. Saudara Teddy dulu juga pernah saya titip, saya punya surat jabatan. Di Ogatan Danau, dia belum punya SIM. Dia kalau mau sweeping senjata. Oh, Pak Pendeta ya. Itu surat sakti. Tapi kita tidak, bukan begitu. Dia melepaskan karena dia apa? Dia raja di atas segala raja. Dia berkuasa atas seluruh penguasa. Dia lebih besar kuasanya dari siapapun yang berkuasa di dunia ini. Itu Yesus kita. Ya, terus. Dia terus. Yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Teruskan. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadikan kita suatu kerajaan.
menjadi imam bagi Allah Bapanya, bukan imam bagi manusia, bukan imam bagi si A, bagi si B, bukan menjadi imam bagi gereja A, gereja B. Itu kita harus ingat. Saudara hamba yang dipercaya, yang setia, kita semua adalah imam-imam. Ingat, kita jadi imam bagi Allah. Kita melayani Allah, kita menyenangkan, kita memberi keuntungan, memberi kemuliaan kepada Dia. Ya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. hanya bagi Dia. Semua kepada Dia. Apapun yang kita kerjakan, ya, dalam kehidupan ibadah pelayanan kita, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun, kerjakan itu, arahkan kepada Dia. Dia berkuasa. Dia akan berkuasa menjadikan pekerjaan kita berhasil karena Dia berkuasa menjadikan ibadah pelayanan kita berhasil dan kita tidak akan ditolak. Seperti Matius 7, lenyaplah kamu para pembuat kejahatan. Orang yang melayani berkuasa tapi tidak hidup dalam kebenaran. Itu Matius 7. Tapi kalau Dia yang membuat kita pasti berhasil. Kalau kita arahkan kepada Dia. Dia yang membuat kita berhasil. Bukan diri kita yang membuat kita berhasil. Bukan kepandaian kita yang membuat kita berhasil. Tapi Dia, Allah, di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita, melepaskan kita dari dosa, mengangkat kita dengan jabatan khusus. Bukan jabatan dari dunia. Pendeta, gelar pendeta cuma nama gelar yang diberikan oleh organisasi. Sehingga orang, saya punya pemikiran, punya gambaran, kalau dia pendeta pasti melayani. Tidak semua pendeta melayani. Tidak semua yang namanya pendeta, pendeta A, pendeta B, kemudian dia terjun dalam pelayanan. Enggak. Tapi kalau kita diberi jabatan untuk melayani bagus. Tapi tidak punya, kita melayani bukan karena jabatan, jauh lebih bagus. Kita melayani karena jabatan, iya. Tapi kalau kita bisa melayani bukan karena jabatan, itu jauh lebih bagus. Sebab kalau kita melayani karena jabatan, itu lain kali cuma kewajiban. Oh ya, karena saya gembala, saya mesti berkhotbah, saya mesti begini, saya mesti bicara firman. Kalau di luar sana saya mesti bersaksi firman, karena saya pendeta, saya gembala. Alangkah lebih baik ini. Kita bukan pendeta, kita bukan gembala, tapi di luar sana kita bicara firman, kita bicara, kita bersaksi tentang Yesus, tentang kebenarannya. Ada orang nggak mau berani, tidak mau bicara kebenaran, bersaksi kebenaran. Kenapa? Dia pikir, wah, kita kan bukan pendeta, saya kan bukan gembala, saya bukan hamba Tuhan. Ada begitu banyak dalih yang disampaikan, yang dikemukakan, yang kemudian kalau ditarik benang merah, kalau diurut, mundur, bukan karena dia nggak mau bersaksi, bukan karena dia bukan pendeta, bukan gembala, tapi karena memang tidak mau mempermuliakan Tuhan. Kita ditebus selalu oleh kasih Tuhan. Dengar baik-baik. Kita ditebus itu bukan nomor satu untuk keselamatan. Karena itu
pasti. Tapi kita ditebus itu adalah supaya kita bisa menceritakan, menyaksikan tentang Dia. Coba 1 Petrus 2. Saya buktikan ya. Mari, coba kita lihat. 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, 1 Petrus 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani atau imamat yang berkerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu memberitakan Supaya kamu menyaksikan, memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas gembala, bukan cuma tugas pelayan-pelayan khusus dalam gereja. Ini tugas kita semua. Tuhan tidak mengatakan supaya kamu memberitakan karena kamu pendeta, karena kamu gembala, karena kamu pelayan khusus. Enggak. Kamu bangsa yang dipilih, imamat yang berkerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kita menyaksikan, memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang Tuhan oleh belas kasihan. Itu kan menembus kita, teman-teman. Kalau kita hidup seperti ini, ayat 9-10 pasti selamat. Kita umat yang dipilih, imamat yang rajani, kita bekerja, melayani, kita menyaksikan, memberitakan tentang perbuatan ajaib yang saya alami. Dulu saya bukan umat Allah, dulu hidup saya kotor, najis, dulu saya hidup dalam kegelapan, hidup dengan dosa petenung, hidup dengan dosa obatan, sihir dan lain sebagainya. Dulu saya orang yang jatuh dalam ikatan rokok, jatuh ikatan narkoba. Sekarang saya bebas, saya saksikan. Kalau itu benar dilakukan, di balik semua itulah keselamatan kita. Kenapa? Ada orang merasa begini, saya ditebus, saya diselamatkan. Tapi orang yang mengaku ditebus, diselamatkan, tidak pernah sedikit pun berbuat apa-apa untuk Tuhan. Menyaksikan, memberitakan tentang kebesaran, kemuliaan, kasih karunia, kebaikan, tidak pernah. Coba kita pakai logika ya, pakai logika. Ada orang ditebus, dia percaya saya sekarang selamat karena ditebus. Oke, selamat. Tapi orang yang mengaku selamat ini, ayat 9 1 Petrus 2 tidak dipenuhi. Oh Tuhan, terima kasih untuk keselamatan. Saya bangsa yang dipilih oleh Tuhan, saya umat yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dulu saya hidup dalam dosa, sekarang saya diselamatkan. Tapi orang ini tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Dia puas dengan akunya yang selamat. Pada akhirnya dia tidak selamat dengan orang yang ketika dia terima tebusan Tuhan, terima kasih. Saya hidup saya kotor, rusak, hancur. Saya terikat narkoba, terikat judi, terikat ini. Engkau melepaskan saya, bahkan Engkau memakai saya. Saya akan menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang yang belum mengalami, supaya mereka alami seperti yang saya alami. Itu hidup yang selamat. Kenapa? Coba lihat, Tuhan panggil murid-murid Petrus dari penjala ikan. Tuhan bilang, sekarang kamu jadi penjala orang. Diutus. Ketika lengkap 12 murid, diutus berdua-dua, kamu pergi beritakan kerajaan surga sudah dekat. Tuhan bilang, Petrus, sekarang kamu dari penjala ikan, sekarang saya panggil kamu supaya selamat.
tenang-tenang sajalah, kamu sekarang selamat. Enggak, cara kerja Tuhan bukan begitu. Di dunia usaha saja, oke, kamu karena kamu baik, kamu punya kelebihan, kamu ini, saya angkat kamu jadi direktur. Setelah dilantik jadi direktur, kamu tenang-tenang saja tinggal di rumah. Seminggu kemudian dipecat lagi. Ada direktur kok nganggur. Bukan begitu Tuhan, bukan begitu. Kita dipilih, kita dipanggil, kita ditebus, bersaksi, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, menyelamatkan orang belum kenal Tuhan lewat kesaksian, membawa kabar sukacita, kabar keselamatan, sampai kepada kabar penyucian, pembaharuan lewat pengajaran firman. Itu baru betul. Itu baru Kristen yang normal. Saya kira itu Kristen yang menerima kebenaran. Dia tahu ketika dia menerima kebenaran, dia tahu, dia sadar orang lain juga perlu menerima kebenaran itu. Itu kita. Kalau kita merasa kita sudah diselamatkan, kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan bilang, janganlah orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Tuhan tidak bilang kalau kamu sudah selamat, udahlah tenang, kamu sudah selamat, udah kamu diam situ tenang. Enggak. Kalau kita merasa kita diperhatikan oleh Tuhan, kepentingan kita diperhatikan, keselamatan kita, kebutuhan kita, ayo ada orang lain. Kalau kebaktian hari Minggu itu ada orang lemah, orang miskin, jangan menginjak-injak orang miskin. Jangan menganggap yang kecil itu ada apa-apa. Saya sudah jelaskan, justru yang banyak kali kita anggap kecil itu menjadi ujian. Tuhan taruh itu buat kita, ujian kesetiaan seorang hamba, ujian ketulusan, kejujuran seorang hamba. Bukan kalau yang besar, wah, soalnya yang besar cepat dapat nama, yang besar cepat dipuji, disanjung. Tak mulai kecil. Kali Tuhan marah, kamu selapan, kamu menginjak-injak orang miskin, sama dengan Amsal bilang kita menghina pencipta. Mesti ingat dalam minggu ya. Kalau kita memperhatikan orang lemah, orang miskin, kita memberi Tuhan pinjaman, dan Tuhan akan bayar sekaligus dengan bunganya. Juga kata Amsal. Ada banyak orang lemah di sekeliling kita yang perlu tahu tentang firman, pengajaran. Dia mungkin tidak lemah secara ekonomi, tidak lemah secara pendidikan, tapi dia lemah, dia miskin rohani. Sementara kita mendapat banyak. Kalau kita mendapat banyak, kita dipercayakan banyak, tapi kita tidak membagi. Saya andaikan gelas ini wadah hidup kita kosong, diisi penuh, banyak, isi sampai penuh banyak. Karena tidak diminum, isinya tidak berkurang, makanya nggak bisa ditambah. Saya nggak bisa ditambah lagi. Kalau kehidupan rohani anak
bukan sampai di situ. Karena tidak dibagi, tidak ditambah. Dia mentok di sini, terhenti di sini. Maka dia tidak akan alami lagi hal-hal yang baru dari Tuhan. Sudah berhenti. Mestinya ada yang baru yang mau dikasih, tapi hidupnya sudah penuh. Mau dikasih yang baru nggak bisa. Kalau saya berdiri, ketika ini gelas penuh mau minum, saya bilang, Anda tolong tambah air. Kamu lihat penuh, kamu tambah. Sudah penuh enggak? Ketika mau minum, sudah penuh. Saya tak buang. Mungkin dia pikir, saya tidak perhatikan, mungkin saya pikir ini sudah kurang, tolong tambahkan minuman. Gitu. Kalau sudah penuh, tidak bisa. Itu yang membuat kita tidak bisa alami hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih hari, lebih besar dari Tuhan. Karena apa? Kita puas dengan diri kita sendiri. Sementara di sekeliling kita ada banyak orang lemah, orang miskin yang perlu terima pembagian. Gitu. Saya belum lanjut soal satu orang sobat. Hamba yang dipilih jadi pengurus rumah tangga pembagi. Kita cuma berdoa, ya puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau penuhkan saya dengan firman, Engkau penuhkan saya dengan kasih, Engkau penuhkan saya dengan Roh Kudus. Tapi mentok, berhenti. Kenapa? Tuhan mau tambah, tidak ada tempat lagi. Mau ditambah, tidak ada tempat lagi. Ada yang baru, ada yang lebih besar, ada yang lebih ajaib. Terima kasih. Tapi tidak ada tempat. Hidup kita penuh sendiri. Itu kegagalan, bukan keberhasilan. Kegagalan. Hei, kita mau mengerti karena Tuhan. Murid-murid dipanggil, diutus jadi pembagi. Ya, tapi yang dituntut dari pembagi ini 1 Korintus 4 tadi adalah mereka harus setia, bisa dipercaya. So kata 1 Korintus 4 tadi, hamba-hamba Kristus, saya sudah jelaskan itu orang yang diangkat. Kita ini jadikan imam-imam untuk satu jabatan khusus. Di dalam tubuh Kristus kita dijadikan imam-imam untuk pengertian diangkat, ditunjuk jadi untuk satu jabatan tertentu. Kita punya tempat masing-masing dalam tubuh Kristus. Kali itu kita bekerja sesuai dengan rencana Allah, supaya kita bekerja sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan. Setiap kali kita mendengar firman, kita melakukan firman itu apa adanya, itu hanya kita sudah bekerja. Menurut kehendak Allah, kita sudah bekerja dengan karunia yang Tuhan berikan. Dari bekerja, membagi, kita nanti tahu karunia kita apa. Mungkin di antara kita banyak yang nggak tahu apa ya karunia saya. Ayo, kalau saya mau jujur, kita nggak tahu karunia apa. Padahal kita sudah diberi karunia. Kalau saya tanya satu persatu, karunia apa? Karunia apa? Mungkin setelah itu agak ingin tahu apa kita berkarunia. Itu berbahaya itu. Saya bilang, tubuh Kristus itu dibangun dengan jabatan, dengan karunia, dan dengan kasih Allah. Efesus 4 menyebutkan ini. Tubuh Kristus dibangun dengan karunia-karunia, dengan jabatan pelayanan, juga dengan kasih Allah. Harus tahu karunia apa. Nah sekarang mungkin kita belum tahu karunia saya apa. Oke lah, selagi kita belum tahu karunia apa kita, padahal itu sudah diberikan, mana kita harus kobarkan karunia itu, membuat karunia itu hidup. Bagaimana kita bisa membuat karunia itu hidup? Karunia itu akan menjadi hidup lewat kita mendengar firman, mentaati firman. Itu saja dulu.
dengar dan melakukan. Itu saja dulu. Nanti kita akan tahu apa karunia kita. Ya, jangan sampai Tuhan datang kita tidak tahu karunia apa. Kalau kedatangan Tuhan menjemput kita seperti saya analogikan, andaikan dengan Tuhan datang dengan pesawat, dengan kereta api, membawa kita naik ke gerbong kereta api atau naik ke kabin pesawat. Kita punya tiket yang ada nomor. Coba ketika orang naik pesawat, tiketnya tidak ada nomor seatnya, nomor tempat duduk. Begitu naik, sudah penuh. Dari nomor 1 sampai nomor 200 kalau mungkin itu Airbus, pesawat besar. Loh, kamu nomor berapa? Pesawat sebentar lagi mau take off, masih berdiri, cari. Semua penuh. Lihat di tiketnya tidak ada nomor. Nanti dianggap penumpang ini penumpang gelap, menyelundup masuk. Andai kata punya nomor, tapi nomor ganda dengan si A, itu kan dicek. Sekarang di kamar ada komputer dicari. Oh, ini yang benar, ini palsu. Tidak bisa. Kita mau belajar supaya kita bekerja dengan karunia. Kita diberi kepercayaan. Kepercayaan ini karunia. Saya kepercayaan itu karunia. Ayo kita harus kobarkan Rasul Paulus kepada Timotius, kobarkan karunia. Itu karunia menjadi hidup kalau dikobarkan, dinyalakan terus menerus. Seperti kalau kita bikin api, memasak dengan kayu api supaya nyala. Ayo ditiup, begitu nyala turun, mulai berkurang, ditiup lagi, ditiup lagi, ditiup lagi. Itu dikobarkan, dinyalakan terus menerus. Sampai ketika saudara rasa wah ini api sudah tenang, silakan biarkan dinyala. Begitu balik, apinya redup, semua mati, tiup lagi. Ya. Supaya tidak terlalu lama tiup, tidak terlalu dekat pakai bulu. Di apa namanya itu? Dikobarkan, dinyalakan berulang-ulang terus menerus sampai api nyala. Sudah lihat airnya sudah stabil. Ya, itu Tuhan mau dan itu Tuhan sudah kasih dari kita. Kamu sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayanan demikian, bahwa mereka harus bisa dipercaya, harus yang setia. Setia. Bukan sudah melayani. Bukan kalau sudah melayani. Kalau saya bukan kalau sudah khotbah. Seseorang bisa khotbah belum tentu dia adalah hamba yang setia. Kalau sudah khotbah belum tentu dia sudah sebagai seorang pembagi yang baik. 1 Korintus 4 pelayan ayat 2 yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan itu artinya pengurus rumah tangga, pembagi, seorang ekonomos, seorang pembagi. Dia harus jadi pembagi yang benar, pembagi yang baik, yang setia, yang jujur, yang tulus. Makanya saya bilang, seseorang bisa khotbah, bisa bicara firman, dia membagikan firman, tapi belum tentu dia adalah orang yang bisa dipercaya. Belum tentu dia adalah orang yang setia di mata Tuhan. Kalau pemberitaannya hanya untuk
pikirannya hanya untuk keuntungan jasmani. Karena bisa khotbah, ada kolektor, ada perpuluhan, ada tantangan. Semangatnya khotbah karena akhir bulan atau awal bulan. Biasanya gajian akhir bulan atau awal bulan? Ya? Awal bulan. Jadi minggu akhir bulan puasa. Karena itu kan bulan gajian. Begitu minggu kedua loh, menyala-nyala, habis itu duduk. Nanti awal bulan apinya besar, semangat. Tidak kenal tantangan rintangan. Gunung kan kudaki, laut kan kusubrani. Karena perpuluhan besar. Itu contoh itu hanya gambaran saja. Ya. Tapi saya mau kasih gambaran terakhir saya sebelum kita coba ditampilkan. Ada yang saya baru mungkin belum bisa diterangkan, tapi saya mau tunjukkan secara garis besar ya. Kalau sudah menulis mungkin nggak akan sempat tulis cuma garis besar saja. Nanti kalau mau menulis nanti menu akan datang. Mari kita lihat tentang seorang hamba. Hari di 1 Korintus 4 tadi ya, kita mau melihat dulu seorang hamba yang dikaitkan dengan kedudukannya. Nih, sudah lihat saja, kalau menulis sudah tidak akan sempat. Seorang hamba yang dikaitkan, saya ambil nanti dalam Lukas 12 ayat 40 sampai 6, juga dari Matius 24. Seorang hamba dikaitkan dengan kedudukannya. Mari, terus yang pertama, seorang hamba dalam kedudukannya, dia adalah seorang doulos, seorang budak, seorang yang tidak punya kehendak diri sendiri tapi kehendak Tuannya. B, seorang hamba dalam kedudukannya adalah kehidupan yang diangkat oleh Tuannya. Dia diangkat oleh Tuannya. Ya, C. Ya, kok tadi sudah C, B tadi B. Doulos lalu B. Nggak ada B-nya, salah tulis ya. Ya, saya lihat saudara saya. Oh ya, yang C itu yang B. Ya, kehidupan yang diangkat oleh Tuannya. Yang ketiga, C ditulis D, kehidupan yang beroleh selamat. Ini kedudukan seorang hamba. Ya, ini seorang hamba dalam posisi yang benar. Seorang yang beroleh selamat. Selanjutnya, nomor selanjutnya, ya, seorang hamba itu adalah seorang yang tahu tentang Tuannya. Di kitab Injil dia mengatakan, aku tahu, dalam ada perumpamaan tentang talenta, aku tahu Tuhan itu seorang yang ini, seorang begini, begitu begini. Dia tahu tentang Tuannya. Ya, kemudian selanjutnya, seorang hamba dalam posisinya itu adalah seorang yang percaya bahwa Tuannya akan datang. Dia diangkat jadi pembagi sampai Tuannya datang. Ya. Kemudian selanjutnya, haleluya. Apa yang ditulis di situ? Nah, seorang hamba dikaitkan dengan pelayanan. Tadi kedudukan, sekarang pelayanan. Seorang hamba dikaitkan dengan pelayanannya. Yang pertama, ada hamba yang baik. Hamba yang baik, tandanya yang pertama, dia setia dan bijaksana dalam tugas pembagian makanan. Jujur, setia. Ya. Dia harus tahu. Dia punya tugas. Seorang hamba Tuhan, dia tahu tugasnya. Salah satunya harus memberi makan. Dan dia harus setia memberi makan. Dia harus bisa memberi makanan yang benar, makanan yang baik, makanan yang berguna untuk pertumbuhan, untuk kesehatan. Ya. Kemudian kedua, hamba yang baik adalah hamba yang setia dalam ibadah pelayanan. Kalau dia menjadi seorang pembagi, jangan setianya waktu melayani, mau berkhotbah.
Tidak setia. Ketika mau tugasnya membaginya memimpin pujian, baru 1 minggu setia, karena hari Minggu dia puji-pujian. Jadi Selasanya setia, Kamisnya setia, kerja waktunya setia, karena hari Minggu mau puji-pujian. Tidak benar itu. Bukan begitu. Begitu selesai puji-pujian, udah kembali lagi, apinya kecil. Itu tunggu gembala pakai bulu. Gembala tidak selalu begitu. Nanti kalau setiap kali gembala masuk itu hati dia sudah bela. Ini seperti saya besuk, saya tiup lagi. Lama-lama gembalanya asma. Sebentar lagi. Kenapa gembala namanya asma? Kasihan nanti. Yang ketiga, hamba yang baik, taat melakukan kehendak Tuhannya. Dia taat. Terus apa lagi? Ya, hamba yang baik itu kehidupan yang nanti diangkat, dimuliakan. Kalau dia taat, dia benar, maka ketika Tuhannya datang, dia diangkat, dia jadi pemimpin. Ya, kemudian yang kedua, yang B, hamba yang dikaitkan tak bisa. Ada hamba yang jahat. Hamba yang jahat apa tandanya? Dia tidak setia dalam tugas pembagian makanan, suka meremehkan, suka merendahkan. Yang penting sudah khotbah, gitu kan? Mau firman dari mana? Yang penting kita khotbah. Terserah jemaat mau percaya atau enggak, mendengar atau enggak. Yang penting kita lakukan tiap tugas. Bukan begitu. Yang kedua, dia tidak setia dalam ibadah pelayanan. Ini hamba yang jahat. Hati-hati. Saya hamba yang jahat, saya periksa dalam Alkitab. Kata jahat ini sama dengan setan. Hamba yang jahat diterjemahnya itu juga sama dengan kata yang digunakan untuk setan. Karena itu Matius 13, benih yang jatuh di pinggir jalan, orang yang mendengar firman tidak mengerti, datanglah si jahat merampas. Ini kata jahat itu juga artinya busuk, tidak berguna. Arti kata jahat busuk, tidak berguna, tapi juga itu arti sama dengan menurut setan. Hamba yang jahat, hamba yang dalam pelayanannya dikendalikan bukan oleh Roh Kudus, oleh roh setan. Roh setan itu ada macam-macam. Roh ketakutan itu datang dari setan. Roh tidak jujur dari setan juga. Melayani ingin cari hormat itu juga roh setan. Kita hamba yang jahat. Tanda selanjutnya hamba yang jahat tadi. Iya. Nah itu. Tanda ketiga hamba yang jahat, memukul sesama. Dalam Injil Lukas dia memukul. Karena tuannya lama tidak datang-datang, mulai dia memukul sesama, menghakimi sesama, yang menyalahkan orang lain. Dia membenarkan diri sendiri. Cuma dia itu benar, yang lain itu salah. Cuma khotbahnya yang benar, yang lain itu salah. Cuma pengajarannya yang benar, yang lain itu sesat. Ini hamba jahat, memukul, menghakimi sesama. Selanjutnya, hamba yang jahat itu adalah hamba yang ikut teladan dunia. Dia memukul, dia makan, minum, dan mabuk. Ikut sama dengan ikut teladan duniawi, makan minum bersama dengan pemabuk, duduk. Mazmur 1 bilang duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu ikut teladan dunia.
belajar jadi hamba yang baik, hamba yang bisa dipercaya untuk menerima rahasia. Coba beralih ke syarat, ciri-ciri syarat seorang pembagi. Ya, ini syarat seorang pembagi yang benar dari rahasia Allah. Yang pertama, dia taat pada kehendak Tuhan, pada aturan. Kalau jadi pembagi harus taat. Bagaimana saya menjadi pembagi? Saya sendiri melanggar firman. Bagaimana saya bicara cuma harus setia? Saya sendiri tidak setia. Sudah kita harus jujur. Saya tidak jujur. Itu artinya saya tidak taat. Kalau jadi pembagi benar, harus taat pada aturan. Yang kedua, setia dan jujur. Jadi pembagi setia jujur. Setia jujur di sini saya tulis begini, dia tidak mengorbankan kesetiaan dan kejujuran karena mau menghargai perasaan orang. Banyak kali kita jadi tidak jujur karena kita menghargai perasaan orang, kita menghargai jabatannya, atau karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita jadi hamba yang tidak setia dan tidak jujur. Seorang hamba jadi pembagi yang benar, dia harus setia jujur. Dia tidak berani, dia tidak mau mengorbankan kesetiaannya, kejujurannya hanya karena perasaan orang. Nanti orang bilang apa? Nanti apa kata mereka? Bukan. Apapun risikonya, mau dia dimarah, mau dia dibenci, dia kan jadi hamba yang setia dan jujur. Terus ada lagi, dia adalah seorang yang adil. Adil dalam menyatakan kalau itu benar, adil dalam menyatakan kalau itu salah. Tidak peduli siapa itu. Kalau benar dia bilang benar, kalau salah dia bilang salah. Syarat seorang pembagi. Atau kalau enggak, saya bisa tidak adil. Oh iya, karena yang bersalah ini orang punya kedudukan, orang punya kekayaan, sudah tidak apa-apa. Kalau yang berbuat salah orang kecil, kamu itu dari dulu diajar tidak mau berubah, karena orang kecil. Itu artinya apa? Saya berbuat tidak adil, menyatakan kesalahan. Harus adil. Itu seorang pembagi. Ini bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma pendeta, bukan cuma hamba kita, karena kita ini adalah hamba-hamba Kristus. Saya sudah 7 ayatnya ya. Kita dipanggil sebagai orang merdeka, kita adalah hambanya Tuhan. Kita adalah hamba, kita dimerdekakan di dalam Tuhan. Tapi ketika kita dimerdekakan dalam Tuhan, kita adalah hambanya Kristus. Mau diputar-putarnya sama juga. Jadi hamba ini ya kita semua. Tapi lebih khusus tentunya kami pemberita kebenaran. Tuhan memberkati. Nanti kita teruskan di hari yang akan datang. Haleluya. Ada banyak hal, ada yang bisa dicatat belum sempat kita lihat.